Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bukti Nusantara Pusat Peradaban Dunia. Ketika Eropa masih berada di abad ke-8, ternyata leluhur Nusantara telah berhasil membangun sebuah mahakarya seperti yang bisa dilihat pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Penataran. Sebuah karya agung yang sangat rumit dipandang dari keindahan seninya maupun tingkat kesulitan pembuatannya. Siapa yang bisa menunjukkan ada bangunan di peradaban lain yang lebih indah dengan detail yang rumit di abad itu? Apalagi Nusantara adalah wilayah tersebur di bumi karena ada banyak gunung berapi. Candi Penataran ditemukan pada tahun 1815, tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal. Penemunya adalah Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris yang berkuasa di negara Indonesia. Raffles bersama-sama dengan Dr. Holmes-Phillips, seorang ahli ilmu alam, mengadakan kunjungan ke Candi Penataran. Dan hasil kunjungannya dibukukan dalam buku yang berjudul History of Java yang terbit dalam 2 jilid. Jejak Raffles ini di kemudian hari diikuti oleh para peneliti lain, yaitu J. Crawford, seorang asisten residen di Yogyakarta, selanjutnya Van Meteren Bauer, Jung Hoon, Jonathan Rick, dan N.W. Huberman yang pada tahun 1886 mengadakan inventarisasi di Komplek Percandian Penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Klenggo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Lokasinya yang terletak di kaki Gunung Kelut menjadikan area Candi Penataran berhawa sejuk. Candi Penataran adalah kompleks percandian terbesar dan paling terawat di Provinsi Jawa Timur. Candi ini merupakan candi yang kaya dengan berbagai macam corak relief, arca, dan struktur bangunan yang bergaya Hindu. Adanya pahatan kala atau raksasa menyeringai, arca Ganesha, yaitu dewa ilmu pengetahuan dalam mitologi Hindu, arca Dwarapala, yaitu patung raksasa penjaga pintu gerbang, dan juga relief Ramayana adalah bukti tidak terbantahkan bahwa Candi Penataran adalah candi Hindu. Prasasti pala yang terdapat di area Candi Penataran menggambarkan bahwa candi ini mulai dibangun sekitar tahun 1194 pada masa pemerintahan Raja Srenggala yang memerintah Kerajaan Kediri dan selesai pada masa Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, candi ini melewati masa 3 kerajaan besar Nusantara, yaitu Kediri, Singosari, dan Majapahit. Candi Penataran memegang peranan cukup penting bagi kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu sebagai tempat pengangkatan para raja dan tempat untuk upacara pemujaan terhadap Sang Pencipta. Berbagai kajian oleh para sejarawan terhadap teks-teks kuno, kitab Nagara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, misalnya dijelaskan bahwa Candi Penataran sangat dihormati oleh para raja dan petinggi kerajaan besar di Jawa Timur. Candi Penataran menyimpan abu dari Raja Rajasa atau Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari, dan juga abu dari Raja Kartarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Bahkan konon, menurut legenda rakyat setempat, sumpah sakral Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara dalam kekuasaan Majapahit yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa diucapkan di Candi Penataran. Keunikan arsitektur bangunan candi yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, adalah bukti akan kehebatan nenek moyang bangsa Nusantara. Sistem pertanian yang canggih telah ada sejak dulu kala, belum lagi ditinjau dari kekayaan hasil tambangnya. Karya agung semacam candi lengkap dengan arca dan reliefnya hanya dapat dihasilkan oleh bangsa yang berbudaya tinggi.
dan bangsa dengan kebudayaan tinggi sangat mungkin memiliki kekuatan militer yang unggul. Mari kita perhatikan relief yang terdapat di Candi Penataran ini. Ada sebuah pertemuan antara pasukan yang bisa dianggap berasal dari bangsa Nusantara, dan yang satu lagi adalah pasukan yang berdandan mirip bangsa Amerika, seperti halnya bangsa-bangsa Aztec dan Maya. Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal. Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Namun sayang, sebagian reliefnya sudah rusak. Namun untungnya beberapa bagian masih dapat dikenali. Beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali, yaitu pada sebuah relief terlihat ada 3 orang di belakang orang yang sedang duduk, dan di depannya 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, orang yang paling kiri sepertinya orang yang berpakaian dari suku bangsa Han atau Cina. Lalu di depannya mirip orang yang tergambar di Angkor Wat atau bangsa Champa, dan di depannya lagi mirip orang dari Maya, Inca atau Copan yang berasal dari Amerika Latin. Sedangkan salah satu yang berjongkok di depan terlihat orang yang menutup kepala seperti orang Yahudi. Kemudian dari gambar ini bisa diperkirakan yang disembah adalah orang yang duduk, dan 3 orang yang berdiri di belakang yang duduk adalah pengawalnya. Pada relief-relief yang berada di tingkat 2 bangunan Sitinggil yang ada di Candi Penataran sangat jelas menunjukkan penaklukan suatu bangsa yang mirip dengan bangsa Indian. Leluhur Nusantara berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda dan memanah ke arah lawan. Leluhur Nusantara berhasil menusuk panglima dari bangsa Indian di benua Amerika. Penambahan pasukan Indian untuk menyerang leluhur Nusantara. Kelihatan bala bantuan Indian terburu-buru dan berlari menuju ke medan perang. Pasukan Indian yang mempunyai pasukan gajah, disinilah letak ukuran tahunnya. Penobatan leluhur Nusantara sebagai adipati. Terlihat di relief bahwa daerah yang dikuasai adalah daerah yang ada pohon kaktusnya. Padahal kaktus diketahui berasal dari benua Amerika. Dengan bukti relief gajah dan kaktus, maka dapat diperkirakan bahwa bangsa yang ditaklukkan leluhur kita adalah bangsa Maya dari kerajaan Copan yang sekarang terletak di negara Honduras. Relief dan gambar gajah di atas terdapat di daerah Copan, Honduras, yang sejenis dengan yang digambarkan leluhur kita di Candi Penataran. Menurut para ahli di Amerika, gajah sudah punah 6.500 tahun yang lalu.